Halo semua, saya Iputra Andika Dinata akan menjelaskan apa itu yantra, mantra, dan tantra dalam agama Hindu. Oke, saya akan mulai di daftar isi dulu. Daftar isi ini berisikan tentang pendahuluan, pengertian, fungsi dan manfaat, cara mengucapkan mantra, dan cara mempraktikannya. Oke, saya mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat Hindu kebanyakan. Pandita, Pinandita sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat untuk simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Oke, masuk ke pengertian. Yantra bukanlah hal magis, akan tetapi sebuah jalan atau teknik yang sering disalahartikan sebagai jado, tona, atau tahayul. Secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, sebuah alat atau jimat, atau diagram mistik. Dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu, seseorang bisa mencapai siddhi dan pemenuhan keinginan yang ambisinya dengan cara yang lebih cepat. Para resi atau pengabdi kebenaran di masa lalu melatih yantra dan mencapai kedamaian pikiran yang sempurna yang menjadi hal yang sangat esensial pada zaman modern sekarang ini. Sastra atau kitab-kitab suci kuno menyatakan bahwa kekuatan yantra sebagai alat yang sangat efektif dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kesadaran Tuhan. Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra-mantra yang ada sekarang adalah warisan yang kita dapatkan dari para maharesi, orang suci, sadhu, dan yogi yang telah mempraktekkan berbagai mantra itu selama ribuan tahun. Ini menuntun kita untuk mengikuti jejak ajaran beliau. Mantra adalah sejumlah huruf kata yang dijadikan satu. Secara umum, tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang membangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan Ida Sang Hyang Widi-Wasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktiannya. Oke, saya lanjut fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat yantra adalah menjadi media konsentrasi dan pemusatan pikiran. Dalam praktik spiritual, simbol suci yang mewakili manifestasi Tuhan dan digunakan untuk mencapai tujuan agama, menciptakan medan energi harmonis yang mendukung praktik mediasi dan spiritual, membantu mewujudkan keinginan atau tujuan pemuja, membawa keberuntungan, keselamatan, dan kemakmuran, tergantung jenis yantra yang digunakan. Fungsi dan manfaat mantra. Media untuk memurnikan pikiran dan mencapai kesucian. Media untuk memanggil dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Doa-doa atau kata suci yang diucapkan untuk memusatkan pikiran dalam pemujaan. Membantu pembebasan dari ikatan duniawi. Digunakan untuk ritual dan upacara keagamaan. Untuk memohon kesucian, keselamatan, dan pencerahan. Fungsi dan manfaat tantra.
mengembangkan kekuatan spiritual dan kesadaran tinggi, menyatukan diri dengan Tuhan melalui praktik energi dan aktivitas keagamaan, memurnikan prana atau energi kehidupan, dan menyeimbangkan energi dalam tubuh, membangkitkan kemampuan psikis seperti clairvoyance atau melihat energi halus, clairaudience atau mendengar suara gaib, dan clairsentience atau merasakan sensasi fisik orang lain, mempengaruhi pikiran dan jiwa orang lain ke arah yang lebih baik, bahkan menenangkan orang yang bingung atau kesurupan. Oke, saya lanjut ke cara mengucapkan mantra. Vyakari atau mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. Cocok dipakai bagi para sadhaka pemula dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapannya. Upamasu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini juga dapat memberikan perlindungan kavaca dari berbagai gangguan lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya, sedangkan yang bermeditasi pada irama pernapasan dengan menggunakan mantra tersebut disebut ajapa-japa. Oke, lanjut ke cara mempraktikannya. Yantra, pola geometris. Pilih yantra yang sesuai. Pilihlah yantra yang melambangkan energi atau tujuan spiritual yang tinggi Anda capai. Misalnya untuk pertumbuhan spiritual atau kemakmuran. Gunakan sebagai fokus meditasi. Tempatkan yantra di ruang suci Anda dan fokuskan perhatian Anda pada titik pusatnya, bindu, untuk membantu menenangkan pikiran dan mengalihkan perhatian ke dalam keheningan. Mantra atau bunyi suci. Lafalkan dengan konsisten. Ucapkan mantra yang selaras dengan yantra atau tujuan spiritual Anda dengan rutin setiap hari. Dengarkan suara mantra. Rasakan dan resapi setiap suku kata mantra untuk menciptakan kedalaman spiritual. Temukan bimbingan. Beberapa jenis mantra membutuhkan bimbingan seorang guru untuk memahami dan mengucapkan mantra dengan benar, serta untuk menginisiasi yantra Anda. Tantra atau teknik spiritual. Pahami dasar-dasarnya. Tantra adalah teknik spiritual yang menggabungkan yantra dan mantra untuk tujuan tertentu. Cari guru yang mahir untuk pemula. Penting untuk menemukan guru spiritual yang dapat memberikan bimbingan dan inisiasi yang diperlukan untuk praktik tantra. Lakukan sadhana. Praktikan disiplin spiritual atau sadhana yang melibatkan ritual, meditasi, dan penyesuaian dengan tingkat realitas tertentu untuk mencapai penyatuan dengan prinsip ilahi. Ciptakan ruang suci. Siapkan ruang khusus untuk praktik Anda, misalkan dengan meletakkan yantra di sudut timur laut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, atau lain sebagainya.
Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.